Hai teman-teman semuanya, hari ini saya ingin mereview mengenai komputer atau laptop. Ya, seperti yang kita tahu, fungsi dari laptop atau komputer itu sendiri beragam, tergantung bagaimana user ingin menggunakannya. Jadi ada yang untuk keperluan office atau kantor, ada yang keperluannya untuk kerja, dalam artian di sini kerjanya desain. Ada yang orang beli laptop itu untuk video editing, ataupun cuma ya palingan menggunakan atau menjadi seorang social media user, ya seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Atau kadang-kadang cuma buat nonton loh, buat nonton YouTube atau entertainment lah. Kita di Indonesia sendiri mulai marak menggunakan laptop itu sekitar tahun 2000-an awal kalau nggak salah. Karena seingat saya tahun 98 sendiri Windows baru mengeluarkan operating systemnya, yaitu operating system Windows 98. Waktu itu masih populer dengan penggunaan komputer Windows OS Windows 98. Jadi ya, kemudian muncul ya itu laptop beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 2000-an sekian lah, saya juga kurang tahu pastinya kapan. Oke, sampai sekarang pengguna laptop ini meluas ya, semua, dan produksinya juga beragam. Ada yang fungsinya untuk ya cuman bisa buat sosial media dan Office, menggunakan Office dalam artian di sini adalah Microsoft Office. Tapi berbeda sekali dengan laptop atau komputer yang digunakan untuk desain ataupun video editing yang lebih berat. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai operating system atau biasanya orang bilang OS. Nah, kita pada umumnya mengenal Windows ya, dan MacBook operating system. Di sini seperti yang tertera di gambar adalah macOS Big Sur ya, itu belum lama kok keluar tahun 2000 setelah Catalina ya. Dan Windows 11 sendiri merupakan operating system yang didesain itu juga baru oleh Windows tahun 2021. Sebenarnya bukan hanya Windows dan MacBook saja ya. Operating system kita juga mengenal adanya Linux. Tentu aja yang paling umum itu adalah Windows. Nah, pada hari ini saya ingin mereview apa sih kelebihannya dari setiap OS ini sendiri, sehingga kita lebih jelas nih sebenarnya laptop buat apa sih. Oke ya, kita mengenal beragam jenis daripada brand atau ya merek internasional yang sudah ada. Oke, sekarang kita berbicara mengenai Windows ya, operating system Windows. Oke, operating system Windows ini apa sih kegunaannya? Fungsinya itu baik buat apa ya? Oh, ternyata bagi para IT ya, misalnya Anda belajar mengenai sistem informatika, laptop dengan operating system Windows itu sangat cocok buat Anda. Karena apabila menggunakan produk misalnya OS MacBook untuk beberapa aplikasi ya ataupun software, itu rasanya kurang atau tidak apa bilangnya itu nggak kompatibel. Itu nggak kompatibel.
Dan kelebihan dari Windows sendiri adalah ini hardware-nya ini bisa di-upgrade. Misalnya mau upgrade RAM, memori, dan sebagainya itu bisa ya. Terus keuntungan daripada pengguna Windows sendiri itu banyak sekali aplikasi yang gratis. You nggak perlu keluarkan duit atau transferan. Ya pokoknya itu free. Dan saat kita membeli laptop Windows biasanya itu di laptopnya itu menyediakan HDMI ya, colokan HDMI, terus USB 3.2 ya, juga di laptop yang baru di laptop yang keluaran tahun 2020 itu atau 2021 ya, jadi produksi yang baru itu juga menyediakan USB Type-C. USB Type-C itu yang mungil, bentuknya tidak seperti USB 3.2 ya. Oke. Terus kalau laptop Windows yang produksi tahun 2020 kebanyakan sih Wi-Fi-nya sih udah canggih. Ya, itu Wi-Fi 6 ya, 6 minimal itu Wi-Fi 5. Wi-Fi 5 saja sudah cukup bagus kok untuk internet di Indonesia ataupun di luar negeri. Apalagi apabila laptop kamu memiliki Wi-Fi 6 itu lebih bagus lagi. Dan prosesornya daripada Windows itu yang terkenal adalah Intel Core i3, i5, i7 dan i9 ya. Oke, yuk kita lihat kelebihan apa sih prosesor i3, i5, i7 dan i9 ini bedanya di mana? Kita lihat physical cores. Cores itu artinya inti dari mesinnya. Dia ada berapa mesin? Untuk i3 itu ada 4, sedangkan i5 tergantung serinya. Kita nih, kok kenapa ditulis ada yang 2 atau 4 ya, itu tergantung serinya juga. Nah mungkin untuk seri tertentu di i3 itu adalah core-nya atau mesin utamanya adalah 2 ya, physical cores atau yang memproses data itu intinya ada 2 ya, atau core-nya ada 2. Sedangkan i5 itu ada 2, 4, 6 dan 10 tergantung kita beli yang seri mana ya. Terus sedangkan i7 itu ada yang minimal itu 4 core ya, tapi ada yang 6, 8, 12, yang cukup bagus sih 12 tentu aja ya. Kemudian nih di sekitar tahun 2019 ya, Intel itu mengeluarkan Core i9 yang di awal, yang yang paling minimal itu core-nya adalah 8 dan paling tinggi adalah 16. Dan bagaimana dengan cache nih? Cache-nya berapa? Ini kita bisa lihat sendiri ya. i3 itu paling kecil dan i9 itu yang paling besar, 16 sampai 30 MB. Kita bisa sini ada hyper threading-nya, turbo boost, yes. Turbo boost itu artinya yang paling tingginya berapa, ya kan? Terus grafik itu untuk grafik, untuk kalau misalkan penggunaan untuk grafik desain ataupun video editing
saya rasa i7 udah cukup banget ya. Tapi minimal untuk video editing atau grafik itu harusnya sih minimal pakai i5, jangan i3. Kalau i3 ya palingan buat kerja kantoran, misalnya kita pakai Microsoft Office ya untuk nonton YouTube ya, dan ya sosial media Facebook dan sebagainya itu oke, itu bisa dihandle kok sama i3 ya. Untuk nonton video-video ya misalkan yang resolusinya itu udah bagus, itu i3 masih bisa. Untuk prosesor itu nggak ada hubungan sebenarnya dengan nonton video, tapi seperti Microsoft Office itu nggak masalah. Ya untuk yang kerja-kerja tidak berat lah, yang bukan mengenai video editing itu masih oke ya. Dan untuk desain grafis sendiri kita kan kita biasanya mengenal aplikasi Photoshop, terus Illustrator ya. Nah, yang selain Adobe kita ada kenal adalah CorelDRAW. Terus lagi kita mau buat animasi ya kan, itu juga pakai Adobe ya biasanya. Karakter animasi atau apa begitu, pokoknya ada animasi ya. Itu juga minimal kalau bisa jangan pakai i3 karena nanti komputer akan kerjanya sangat berat karena pemrosesan data. Selain daripada prosesor, untuk desain grafis itu diperlukan namanya display card ya, atau graphic card itu harus yang bagus ya. Nah ini untuk prosesor minimal i5 ya. Tapi kalau bagusnya i7, pilih yang laptop yang dengan i7. Oke. Tapi i7 pun kita lihat juga serinya seri berapa. Jadi kita tahu core-nya core berapa. Kalau i7 belinya i7 ya good. Tapi kalau core-nya ternyata 4 doang, itu sama juga dengan mungkin setara dengan i5 gitu ya, atau mungkin itu setara dengan i3, dan karena pada bagian-bagian tertentu tentu aja i3 juga bisa menangani hal itu. Oke. Nah kelebihannya apa? Semua ini core i series sebenarnya dibuat itu setelah Intel itu membuat quad core. Jadi 4 cores ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 cores ya, itu dulu tahun 2000 ya belasan lah ya. Awal-awal tuh dulu banget itu core duo tuh udah oke lah ya di masyarakat. Tapi belakangan muncul lagi quad core. Nah quad core itu yang paling oke zaman itu. Cuman permasalahannya adalah komputer itu cepat panas. Nah kemudian dibuatlah seri-seri core i-series ini. i-series, jadi seri I ya, i3, i5, i7 dan i9. i9 itu yang terbaru. Oke. Yang penting diketahui dulu ya bahwa ini ada core-nya sekian dan cache size-nya sekian. Ya, oke. Harganya juga berbeda ya. Yang i3 itu paling rendah. Yang i5 itu ya sedang dan fungsinya juga lumayan. i7 itu udah bagus. Ya, tapi harganya juga lumayan mahal. Dan yang termahal adalah i9 ya. Oke, ini adalah chartnya ya. Lihat di sini i3 itu core-nya ada 2 ya, dan i5 itu ya desktop. Oke. Ini sih secara umum ya, tapi yang tadi udah dijelaskan. Kita lihat core-nya itu bisa kok bisa beda-beda? Iya, tergantung serinya. Seri yang berapa, i5 yang berapa, i7 yang berapa, ya generasi keberapa, ya kan?
Mungkin i3 sendiri sudah ada generasi ke-9 atau mungkin lebih ya. Oke, sekarang seperti kita tahu tadi bahwa kita udah bicara mengenai prosesor, kita udah bicara mengenai keunggulan daripada Windows ya, keuntungan apa sih Windows gitu ya, terus apa sih keunggulannya, terus apa sih yang dipakai dalamnya tuh prosesornya. Nah, salah satu daripada brand yang bagus sekali untuk digunakan baik itu untuk office ataupun untuk desain grafis ya, saya tidak bilang video editing, mungkin video editing seperti Adobe Premiere mungkin kerjanya akan sangat lumayan berat. Khususnya untuk Redbook saya tidak menganjurkan user membeli Redmi Book 15 ini untuk penggunaan video editing. Bisa sih, bisa, cuman kerjanya mungkin agak berat ya. Tapi kalau untuk desain grafis, oke. Untuk office lebih oke lagi. Dan untuk social media ataupun YouTube dan sebagainya atau browsing itu juga oke banget ya. Dan desainnya tentu aja oke. Dan kita lihat di sini. Layarnya 15 inci, 15,6 inci ya. Ini cukup baik dan dia menggunakan Intel Core i-series yaitu i3 ya. Oke. Dan untuk Wi-Fi-nya sendiri sudah pakai yang 5 ya. RAM-nya itu 8 GB. Oke. Dan RAM-nya itu 8 GB ya. Tentu saja Windows 10 yang merupakan bawaan dari laptop ini, tapi seperti yang kita tahu Windows itu memberikan kesempatan buat para pengguna atau Windows user untuk upgrade ke Windows 11 secara gratis. Nah, sekarang masih gratis apa enggak? Tapi pada saat awal itu gratis ya. Dan kenapa sih kita harus beli laptop ini gitu ya? Kelebihannya apa? Nah, pertama adalah ya enak dibawa gitu ya, jadi nyaman, nggak terlalu berat gitu kan. Dan portnya itu yang penting ya. Ini kelebihan dari laptop Windows. Kita dengan budget yang lumayan, tidak terlalu ya lumayan lah. Tapi portnya itu banyak, ada USB, ada HDMI, dan ada slot untuk memory card, terus untuk microphone itu lengkap sekali ya. Jadi sebenarnya untuk ya kalau misalkan misalnya mungkin ada pertanyaan, Kak, tapi saya ingin nih beli laptop ini untuk video editing. Ya bisa aja sih sebenarnya, tapi ya jangan pakai Adobe Premiere juga. Mungkin bisa pakai Adobe After Effects atau Ulit. Entah Ulit masih ada apa enggak. Atau Filmora pada penggunaan dalam kategori yang tidak terlalu berat pun saya rasa oke gitu. Tapi kalau udah banyak menggunakan plugin, udah banyak menggunakan plugin itu termasuk transisi dan efek ya. Mungkin di situ pada saat bisa terjadi renderingnya itu berat. Dan ini sudah pakai SSD sih, tapi mungkin itu juga bisa, itulah salah satu faktor yang membuat kerja komputer ini jadi cepat
ya. Nah, terus mungkin ada pertanyaan lagi, kameranya bagaimana? Oh, kameranya itu sudah bagus kok, udah HD. Ya, jadi pada saat nge-zoom buat kuliah atau mungkin meeting atau rapat ya, itu bagus sekali. Ya, atau mungkin saat meet your friends through the Zoom gitu ya, itu bagus juga gitu loh. Karena 720 pixel sih udah cukup lah ya. Terus gitu speakernya juga udah bagus. Nah, harganya berapa ini? Harganya itu sekitar 7 juta ya. Oke. Memorinya 8 GB, terus internal storage-nya 512 GB. Oke, ini adalah produk lain daripada laptop yang lumayan terkenal sih, dan memang produknya itu bukan yang cecek gitu ya, bukan yang abal-abal. Nah, tapi Huawei ini adalah satu produk unggulan ya. Dan di tahun 2021 atau tahun kemarin ya, Huawei itu produksi seri terbarunya yaitu MateBook X Pro ya. Ini canggih banget, cuman sayangnya dia cuma menyediakan port USB Type-C cuma 2. Sedangkan speknya sesungguhnya bagus kok. Ayo kita coba lihat. Ya, dia menggunakan Intel i7 ya, dengan RAM-nya itu 16 GB dan storage komputernya itu 1 terabyte. Ini merupakan produk unggulan sih ya, produk unggulan, dan iya, mulai dari speakernya, terus dia punya touchpad-nya juga itu sangat sensitif ya, lebih mirip kayak MacBook punya ya, sepertinya. Saya dulu pernah ke toko Huawei dan mencoba produk terbaiknya saat itu, sebelum ini sih, tapi saya yakin ini juga sama ya, semoga ya. Oke, mungkin nanti bagi yang kalian punya, mungkin bisa komen juga di sini ya, biar kita juga sama-sama tahu gitu. Nah, untuk segala-galanya sih itu udah jauh di atas yang barusan, yang sebelumnya ini ya. Dan ini kalau mau dipakai buat video editing ataupun yang lebih ringan seperti grafis ya, graphic design, terus apalagi kayak misalkan office, itu udah nggak masalah lagi gitu ya. Tapi harganya juga lumayan sih. Ini hampir 31 juta ya rupiah. Oke. Nah, ini saya screenshot dari account official dari Huawei ya di Tokopedia. Jadi memang ini aman karena memang ini adalah Huawei official store. Oke, so ya, kita lihat berikutnya. Apa sih produk unggulan lainnya di Windows ya, untuk Windows OS. Nah, ini adalah salah satu produk. Ini adalah salah satu laptop yang menurut gue sih, ini adalah salah satu laptop Windows yang menurut gue sih udah the best-nya lah. Memang Asus ini
unggul ya dalam beberapa hal. Dalam pembuatan laptop itu sendiri dia unggul dan unik gitu ya. Tadi kita udah lihat Huawei itu udah wah gitu ya, udah perfect lah gitu lah buat awam begitu. Nah di sini Asus juga menawarkan sebuah laptop yang khusus untuk para desainer, yang memang khusus untuk desainer ini. Kalau yang tadi, yang sebelumnya ini, laptop Huawei itu untuk multifungsi, multiguna ya. Jadi mau video editing itu nggak masalah, ataupun grafis atau ya mungkin kalau mau yang biasa menggunakan sound itu juga nggak masalah ya. Terus misalnya mau office juga is okay dan sebagainya. Sedangkan ini khusus dibuat untuk para desainer, graphic design, termasuk juga video editing itu sangat-sangat oke ya. Nah ini namanya Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED ya. Ini adalah laptop masa depan yang merupakan unggulan produk dari Asus. Ya, layarnya itu tidak hanya di layaran biasa di laptop atas itu, tapi di bagian keyboardnya sendiri itu diturunkan dan atasnya itu adalah layar juga. Dan dia menggunakan pen. Ya, dia tidak menggunakan touchpad. Bisa sih Anda mau pakai touchpad, mesti beli lagi extendernya. Nah, bisa. Oke, dan iya, sebenarnya ada banyak pilihan. Jadi tidak untuk spesifikasinya tidak hanya i9 ya, tapi juga ada yang i7. Setahu saya i9 dan i7. Harganya beda sekitar 10 mungkin. Tapi yang pasti mungkin teman-teman bisa cek lagi nanti ya untuk yang i7 itu berapa harganya. Dengan produk yang desain yang sama, laptop yang sama bentuknya dan fungsinya, cuman core-nya itu kalau yang ini adalah Intel Core i9 dengan menggunakan Nvidia GeForce ya, RTX 3070 ya. Terus ini RAM-nya itu bukan 16 ya, tapi 32 GB menggunakan DDR4 ya. DDR4 itu slotnya, maksud slot untuk RAM. Jadi beda ya bentuknya, nanti RAM-nya itu bentuknya beda dengan DDR3. Ini yang lebih baru. Oke. Terus untuk storage-nya sendiri adalah 1 TB ya. Oke, dan Windows 10 Pro sudah disediakan di dalam. Jadi kalau Anda sudah beli, kalau teman-teman membeli laptop ini, itu kelebihannya dia udah kasih Windows 10 Pro. Ya, bagaimana kalau untuk mau di-upgrade ke 11? Boleh aja sih, boleh aja, cuman bawaannya sih Windows 10 Pro ya. Tapi kalau untuk desain mungkin Anda beli untuk khusus Anda desainer dan Anda membeli ini khusus untuk ini, sebelum mengupgrade ke Windows 11 mungkin bisa tanya-tanya dulu. Mungkin teman yang IT atau mungkin teman yang desain grafis itu bisa tanya dulu. Kalau misalkan di-upgrade ke ini bagus nggak ya gitu, Windows 11 gitu. Karena kan baru ya, kita juga belum tahu bagaimana stabilitasnya. Oke. Jadi ini adalah produk-produk daripada Windows ya. Oke, seperti yang tadi saya sudah membicarakan mengenai OS-nya Windows ya. Jadi bagi para IT atau mungkin orang yang belajar teknik informatika, itu menggunakan laptop Windows itu sangat cocok. Tapi kalau buat MacBook saya nggak saranin gitu loh, karena memang tidak cocok. Ada beberapa aplikasi yang
tidak kompatibel ya untuk bagian teknik informatika. Dan ini ya di tahun 2020, sejak tahun 2020 itu desainnya produk atau komputer Apple atau Macintosh itu untuk RAM, memori ya, khususnya RAM dan memori itu tidak bisa di-upgrade. Dan keuntungan dari kita misalkan membeli MacBook ya atau laptopnya Macintosh atau Apple ini, itu selalu dapat gratis iWorks. iWorks itu apa sih? Itu setara dengan Microsoft Office. Jadi bagi Anda yang sudah membeli, yang akan membeli MacBook, ya sudah tahu bahwa kalian harus tahu maksudnya ya, bahwa kalian kalian harus tahu bahwa kalian akan mendapatkan iWorks atau Office-nya versi MacBook itu secara gratis ya. Nggak cuma iWorks doang, tapi juga dapat iMovie ya. Dahulu waktu Windows XP kita dapat namanya Windows Movie Maker secara gratis ya, sampai ke Windows 7. Iya, Windows 7 itu masih gratis. Nah, di Windows 8 itu udah beda lagi tuh kisahnya ya, ceritanya udah entah kemana itu Windows Movie Maker. Tapi Apple masih mempertahankan iMovie dia. Ya, jadi bagi pengguna atau misalkan Anda membeli MacBook, itu video editing sudah ada dan itu sangat nyaman sekali untuk digunakan iMovie ini. Tapi tentu aja aplikasi-aplikasi umum ya, mungkin game dan sebagainya ya, itu rata-rata sih bayar ya. Cuman untuk yang buat kerja misalkan Pages ya, iWorks ya, ini Pages itu sama dengan atau mirip dengan Microsoft Word. Keynote itu mirip dengan PowerPoint ya, Numbers itu mirip dengan Excel. Nah, iMovie itu ya mirip dengan Windows Movie Maker waktu itu ya. Semua ini free dan ya, kelebihan lainnya juga itu virus itu lebih nggak efektif di sini di MacBook. Oke ya, terus MacBook selanjutnya juga menyediakan 2 USB ya, 2 USB Type-C. Ini yang 2 USB Type-C ini atau Type-C itu bisa sebenarnya sih Thunderbolt 3, tapi kan seperti kita tahu Thunderbolt 3 itu bisa juga atau kompatibel dengan USB Type-C. Jadi colokan yang USB Type-C itu bisa masuk di situ. Ya, ini 2 USB Type-C ini atau Thunderbolt 3 ini disediakan oleh MacBook Air yang M1 ya, yang tahun 2020. Sedangkan di MacBook Pro itu lebih banyak, menyediakan portnya itu lebih banyak ya. Jadi dia juga menyediakan port USB 3.1 generasi kedua ya, dengan kecepatannya bisa sampai 10 GB dan juga menyediakan yang Type-C. Oke ya, sedangkan untuk Wi-Fi-nya Apple semenjak tahun 2020 itu sudah memberikan usernya dengan Apple semenjak tahun 2020 sudah memfasilitasikan para usernya dengan menyediakan Wi-Fi AX
Ya, EX ini maksudnya adalah Wi-Fi 6 yang terbaru ya, yang tercepat. Dan di tahun yang sama, semenjak tahun 2020 itu Apple sudah mendesain prosesornya sendiri. Jadi sebelumnya itu sebelum tahun 2020 sesungguhnya Apple tuh masih bekerja sama dengan Intel. Maka itu produk-produk daripada Microsoft juga seperti Adobe itu ada desain khusus dan bisa kompatibel di MacBook. Tapi problemnya itu semenjak tahun 2020 ya, karena kan penggunaan video editing itu sangat semakin marak ya, dan Intel itu yang dipakai oleh MacBook adalah Intel i5, Intel Core i5 dan i7 di awal-awal sekitar tahun 2012 itu sudah pakai Intel i5 generasi yang pertama. Sedangkan MacBook yang sebelumnya itu menggunakan Intel Core 2 ya kan. Saya kurang jelas, mungkin teman-teman yang tahu mungkin bisa memberikan info lagi di sini. Tapi yang pasti tahun 2012 produksi MacBook Pro tahun 2012 itu sudah menggunakan Intel i5. Itu canggih banget, tapi ya tentu saja waktu itu memorinya atau storage-nya itu masih menggunakan HDD atau tradisional ya. Dan zaman itu untuk penggunaan Final Cut Pro itu adalah video editingnya MacBook ya. Jadi sebelum adanya Filmora itu ada dulu namanya Final Cut Pro. Filmora itu belakangan, yang pertama kali dibuat untuk Windows ya. Tapi kemudian Filmora juga mendesain produknya untuk agar supaya bisa dipakai di laptopnya MacBook ya atau Macintosh Apple. Nah, ini cerita sedikit jadinya kenapa Apple itu bisa stop, kenapa Apple bisa sampai mendesain dia punya prosesornya sendiri. Nah, karena semenjak perjalanan kurang lebih 10 tahun atau 9 tahun begitu, 8 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2020, mungkin Apple juga belajar, ini kelebihannya prosesor yang jenis ini atau seri ini itu apa, ya kan? Nah, sebenarnya Apple sendiri sudah dari awal pun sudah menggunakan dia punya prosesor ya, tapi itu diaplikasikan ke iPad dan iPhone ya. Nah, pada tahun 2020 awal ya, antara 2019 kurang lebih 2019 ya, tahun 2019 itu Apple menggunakan prosesornya i9 ini canggih banget, cepat banget cara kerjanya. Cuman problem yang masih dihadapi oleh MacBook yaitu adanya feedback dan keluh kesahnya pengguna ya, user daripada MacBook itu sendiri. Ini tolong dong problem heat ya, overheat, jadi kepanasan. MacBooknya itu cukup panas. Akhirnya mereka berusaha nih untuk solve problem ya. Jadi mungkin Apple akhirnya decide ya sudahlah, kalau gitu kita coba buat sendiri aja ya kan, melalui prosesor yang sudah dia kembangkan di iPad yang udah memang itu nggak sama sekali menyenggol produk-produk selain Apple. Nah, jadi dia pengen ya udah kita pakai kita punya aja, kita nggak usah beli. Nah, gitu. Terus akhirnya
Apple itu pada tahun 2020 udah decide, ya udah kita pakai. Sebenarnya M1 ini adalah idenya dari iPad, prosesornya iPad yang dirancang sedemikian rupa ya. Jadi model awalnya itu atau dasarnya atau basicnya itu sebenarnya idenya dari prosesornya iPad yang kemudian didesain sedemikian rupa agar juga bisa sama dengan bisa digunakan atau applicable di laptopnya Macintosh atau yang disebut MacBook ya gitu. Jadi menarik sekali di sini. Jadi setelah dirancang sedemikian rupa, jadilah yang disebut M1. M1-nya ini seri yang pertama maksudnya. Bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya itu saya rasa cukup memuaskan, bahkan sangat memuaskan sih menurut saya. Saya juga MacBook user dan saya dari awal yang menggunakan MacBook Intel, sekarang menggunakan MacBook M1. Ya, dan perbedaannya di mana sih? Kecepatan ya, kecepatan yang namanya rendering video itu gila-gilaan itu, mungkin video yang 15 menit itu ya dengan full feature yang menggunakan beragam plugin tuh, misal transisi, efek dan sebagainya, plus suara, lagu, back sound dan efek-efek lainnya. Itu kalau kita gabungin mungkin 5 menit lah ya. Kayaknya waktu saya sampai 8 menit ya. Saya agak lupa nama kalau saya ada salah. Mungkin 8 menit sampai 10 menit gitu ya. Antara 5 dan 10 lah biasanya. Itu rendering videonya sampai jadi. Biasanya itu kalau yang ketika saya pakai MacBook yang dulu itu bisa mungkin 10 menit atau 20 menit mungkin. Tapi dengan MacBook ini cepat sekali, itu nggak sampai 10 menit ya. Itu perbedaannya karena dia punya prosesornya ini 8 core. Terus GPU itu adalah graphic processing unit itu juga 8. Jadi ada 16 core. Ya 8 core GPU ya, terus 8 core CPU itu mesin utama ya. Dan iya Thunderbolt atau USB 4 ya, atau Type C biasanya ya yang digunakan oleh MacBook M1. Oke, terus ya ini seperti GPU apa sih? Tadi saya sudah jelaskan yang graphic processing unit ya kan. Jadi ini fungsinya menjalankan instruksi ya yang berkaitan dengan grafik khususnya ya. Oke, terus CPU apa sih? CPU itu adalah pusat kendali, yaitu Central Processing Unit. Misalnya pemrosesan data tuh harus lewatin CPU. Semua komputer ya sama, nggak cuma di MacBook, di Windows juga sama. Oke, ini untuk perbandingan saja. Seperti saya tadi bilang bahwa i9 itu udah the best sebenarnya ya. Itu cepat untuk dalam bekerja ya, untuk bekerja itu cepat sekali. Tapi M1 sendiri nggak kalah sih M1 Max. Ya untuk tapi tergantung juga, kita lihat i9 itu kan banyak seri ya. Kalau misalkan seri yang 11980HK ya mungkin masih kalah juga sama M1 Pro ya. Oke. So ini hanya sebagai gambaran ya. Di sini kita di tahun 2020 kan itu MacBook itu memproduksi prosesor M1, tapi untuk di tahun 2022 itu Apple itu memproduksi laptop MacBook dengan prosesor M1 Max dan M1 Pro. Ya. Oke.
Ini timeline export, maksudnya di sini menggunakan Final Cut Pro. Jadi setelah udah desain selesai, terus kan kita mau rendering nih, mau save ini file ini mau jadi MP4 ya kan, atau jenis video lain gitu kan. Nah itu waktu lamanya itu ya. Untuk video ya, untuk video 5 menit, durasi 5 menit dengan resolusi 8K ya, dan itu ya ini bisa lihat sendiri ya, dengan menggunakan M1 Max, Max Studio ya. Nah ini Max Studio ini adalah salah satu produknya Apple juga. Itu macam kayak PC kecil gitu, tapi ini desainnya khusus untuk Mac Studio. Itu waktu yang renderingnya cuma sekitar 10 menit. Sedangkan M1 MacBook Air ya, yang produksi tahun 2020 itu 35 menit kurang lebih. Sedangkan yang M1 MacBook Pro 33 menit. Terus M1 Mac Mini 32 menit kurang lebih, 33. Nah MacBook Pro yang tahun 2019 ini maksudnya adalah yang i9 itu ya, tetap lebih cepat. MacBook Pro 2019 ya, 5 menit 30. Ini MacBook Pro yang tahun 2020 sepertinya si i5 ya, dengan 5 itu bisa 1 jam lebih. Yang 16 ini tahun 2019 MacBook Pro ini juga i9 ya, entah i9 kayaknya sepertinya sih i9 atau ya i9 ya, soalnya 16 inci saya itu yang the best. Itu adalah 14 menit kurang lebih ya. Oke. So ini cuma gambaran ya, apakah timingnya ini benar pasti segini? Enggak, kurang lebih sama ya, kurang lebih aja gitu. Nggak bisa bilang ini pasti. Oke, kita udah bicarain masalah keunggulan mesinnya dan kita pengen juga tahu kan ini harganya berapa. Ini yang untuk MacBook Air sendiri yang bagian kiri itu 13 inci ya, M1 2020 itu 8 GB RAM ya. Ini sesungguhnya bisa dipilih, yang enggak harus yang 8, yang GPU yang 8, tapi bisa juga pilih yang GPU yang 1. Ya, terus penyimpanannya bisa yang 256 atau 512 warnanya dan sebagainya. Ini harga beda ya. Kalau yang basic itu 256 untuk penyimpanan atau storage-nya, dan M1 chipnya itu yang 7 core yang GPU-nya yang atas, jadi bukan yang ini. Nah itu harganya cuma 16 juta. Bahkan di Tokopedia sendiri saya lihat ada yang beberapa itu 12-an, saya nggak ngerti itu produk Apple yang kenapa harganya beda. Tapi untuk yang amannya sih kalau di Amerika sendiri itu sekitar 990 dolar. Bisa juga beli di Singapura. Nah kemudian di tahun 2021 tadi yang saya bilang itu juga ada keluar M1 Pro dan sebenarnya ada satu lagi M1 Max. Tapi saya rasa M1 Pro itu udah cukup ya, udah sangat-sangat kompatibel. Itu nggak beda jauh kok sama yang Max ya. Kalau misalkan penyimpanan saya pilih 1 tera dan GPU-nya saya pilih 16 core, jadi total 26 core, itu harganya 31.499. Ini dari iBox Indonesia. Harga kurang lebih sama kan sama Huawei yang middle class-nya Windows. Jadi kalau yang high class-nya untuk yang desain ya maksud saya ya, itu adalah Asus ya, ZenBook. Oke, tapi dengan harga segini itu dijamin, produk Apple itu menjamin kualitas daripada grafis pertama, terus kedua kalau misalnya kita menggunakan iWorks-nya dia itu desainnya tentu aja bagus dan beberapa hal memang lebih unggul ya. Tapi bukan berarti produk dari Windows
itu jelek dong kalau mau MacBook. Ya juga tergantung tujuannya apa ya. Oke, jadi konklusinya daripada perbincangan hari ini adalah saya kan mereview apa sih produk-produknya laptop itu ada apa aja, dan saya kebetulan lebih familiar dengan produknya Windows saya lebih familiar dengan produk MacBook, tapi juga mengenal beberapa bagian ya, mengenal ya bagian-bagian penting dari Windows juga. Jadi tujuannya adalah bahwa saya dari tadi sesungguhnya membicarakan tentang advantage dari penggunaan Windows dan MacBook kita sendiri. Kan dari awal saya juga udah menjelaskan ya bahwa apa sih tujuan kita beli laptop. Ada yang cuma buat kerja, ada yang cuma buat sosial media aja, nonton YouTube dan browsing begitu. Dan ada juga yang untuk desain grafis. Mungkin Anda ini adalah graphic designer, ya mungkin buat logo, ya kan, buat macam-macam tuh. Dan juga ada orang yang YouTuber misalnya yang sederhana, atau misalkan adalah mau buat, misalnya Anda ini bekerja tapi Anda juga pengen buat meetingannya interesting, jadi kamu mau buat video explainer gitu misalnya. Atau yang misalnya Anda itu independent movie yang juga memerlukan adanya video editing, itu sangat bermanfaat sekali. Nah, ini laptop ini sangat bermanfaat buat kita. Nah, tinggal kita melihat di pasaran. Kan produk banyak ya Kak, ini brandnya ada macam-macam, dan kami harus bagaimana nih? Ya kan, ini saya mereview beberapa brand juga sesungguhnya. Jadi pertama fungsi, kedua memperkenalkan apa sih Windows tuh, OS Windows tuh apa bedanya dengan OS MacBook, ya kan. Terus kedua, yang ketiga adalah bagaimana cara kita memilih produk nih yang sebenarnya udah terjamin deh, nggak abal-abal juga, tapi juga bisa dipakai. Yaitu tadi untuk Windows sendiri saya sudah memperkenalkan 3 produk yang lumayan bagus ya, tergantung fungsinya sih. Dan juga saya juga memperkenalkan MacBook Air yang tahun 2020 ya, karena memang tahun 2020 adalah pangkal utama produk Apple itu benar-benar menggunakan full daripada Apple ya. Jadi tidak ada, maksudnya tidak mengkait-kaitkan dengan produk-produk yang dari Adobe. Jadi istilahnya mau independence lah begitu. Jadi tidak mau kalau bisa jangan pakai produk yang lain begitu. Maksudnya dia bikin sendiri aja begitu. Ya jadi sebenarnya tapi teman-teman jangan khawatir ya, untuk bagi pengguna MacBook M1 atau M1 Pro, atau mungkin nanti, apalagi nanti untuk M2 ya. Untuk M1 sih produk-produk kayak Adobe itu masih bukan lokal ya, bukan produk aplikasi lokal, tapi MacBook sendiri menggunakan aplikasi Rosetta untuk mentranslate semua produk-produk di luar daripada Apple. Jadi tetap saja bisa digunakan ya. Oke. Jadi konklusinya adalah kalau kita semua laptop itu bagus. Semua laptop itu punya keunggulannya masing-masing. Tergantung kita mau pakai buat apa sih, ya kan? Kalau memang untuk office doang ya kita harus tahu mau beli laptop yang jenis apa ya. Dan kalau misalnya mau desain grafis, ini harus tahu, itu harus bagaimana. Jadi nggak bisa
Kalau kita tuh beli laptop nanti mentang-mentang saya budgetnya cuma segini, tapi saya maunya pakai untuk ini, ya harus tanggung resikonya, harus ada konsekuensi. Nah, jadi semuanya adalah untuk semuanya bermanfaat ya. Jadi tidak ada enggak jelek ini laptop, nggak ada ya. Yang ada adalah kita tahu fungsinya, tujuannya buat apa, kita beli ini buat apa gitu. Semoga review hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton YouTube saya hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See ya. See ya.